back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Supranto Fikron Jurnalis. Saya mahasiswa S1 Farmasi di Universitas Mega Rezeki Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penggolongan obat yang merupakan tugas ketiga saya dalam mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Seperti yang kita tahu, ada banyak jenis golongan obat-obat yang beredar di pasaran, yang mana obat ini mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing tergantung penyakit atau gangguan yang dirasakan. Memilih obat harus sesuai dengan resep dokter, karena tanpa kegunaan yang benar, obat bisa membahayakan nyawa. Maka dari itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan membuat aturan dan klasifikasi obat. Apa saja penggolongan obat tersebut? Yang pertama itu obat bebas. Obat ini bisa dibeli atau didapatkan tanpa harus menggunakan resep dokter. Obat ini ditandai dengan logo berwarna hijau dan dengan garis tepi berwarna hitam. Meskipun aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan, karena bagaimanapun obat ini memiliki kandungan kimia yang dapat berdampak pada tubuh. Obat-obatan bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contohnya adalah paracetamol, vitamin, dan antasida. Yang kedua itu obat bebas terbatas. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Obat ini ditandai dengan logo lingkaran biru bergaris tepi hitam. Oh ya, obat bebas terbatas ini juga ditandai dengan adanya peringatan-peringatan khusus di kemasannya. Ada 6 peringatan dan teman-teman harus perhatikan peringatan tersebut sebelum menggunakan obat-obatan tersebut. Contoh obat bebas terbatas yaitu CTM, obat-obat flu dan obat-obat flu dan lain-lain. Yang ketiga itu obat keras. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan logo lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan ada huruf K di tengah lingkarannya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik dan obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh salah satunya adalah asam mefenamat, loratadin, dan alprazolam. Yang keempat itu golongan narkotik. Ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Itu sebabnya untuk mendapatkan obat ini harus dengan resep dokter, harus ada tanda tangan dokternya, dan harus disertai dengan nomor izin praktik dokternya. Harus dengan resep pasti, tidak boleh menggunakan kopi resep. Obat golongan narkotik tandai dengan logo seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat narkotik atau psikotropika dalam dunia kesehatan seringkali sebagai obat bius dan anti nyeri atau analgesik potensi kuat. Karena itu penggunaannya hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dengan pengawasan dokter. Contoh obat-obatan golongan narkotik adalah obat-obat batuk yang mengandung kodein. Selain obat-obatan tadi, ada juga obat-obatan tradisional, dan obat-obatan tradisional sendiri juga mempunyai golongannya masing-masing. Yang pertama itu obat herbal atau jamu. Pada kemasannya, obat jamu dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat jamu terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat jamu ini secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal jamu yang sering ditemukan di pasaran adalah obat mencegah masuk angin atau antangin. Yang kedua itu obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi berwarna hijau. Bedanya fitofarmaka dari obat herbal jamu biasa terletak pada proses pengolahannya. Obat fitofarmaka terbuat dari bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik. Hal ini lebih meyakinkan para dokter untuk menggunakan obat ini karena telah terbukti, sehingga dapat disertakan dengan obat-obat modern. Salah satu contoh obat fitofarmaka yaitu obat stimuno. Golongan ketiga itu obat herbal terstandar. Golongan obat ini ditandai dengan logo lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang di dalamnya. Obat ini diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral.
Umumnya, obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian praklinik, uji toksisitas, dan dibutuhkan proses yang rumit, keterampilan dan teknologi tinggi. Contoh obatnya adalah obat-obat yang meredakan rasa nyeri saat haid dan obat-obat untuk menyembuhkan diare. Itulah tadi jenis-jenis atau golongan obat beserta penjelasannya. Intinya adalah sebelum memakai atau mengonsumsi suatu obat, pastikan cara pakai, tanggal kadaluarsa, dan aturan pakainya. Jangan sampai Anda salah menggunakan obat karena akan berdampak buruk untuk kesehatan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.